Halo guys, kembali lagi di channel ADKSP. Kali ini kita akan membahas alur dari film yang berjudul Jung-e. Tapi peringatan, film ini mengandung full spoiler, jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton filmnya terlebih dahulu. Film dimulai pada tahun 2194. Bumi digambarkan sebagai tempat yang sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Akibat hal itu, manusia pun terpaksa tinggal di sebuah tempat penampungan yang dibuat di luar angkasa. Kuatnya tekad manusia untuk bertahan hidup membuat mereka saling bersaing antara satu penampungan dengan penampungan lain. Hingga terciptalah aliansi bernama Republik Adrian yang dibentuk untuk memerangi umat manusia. Umat manusia di luar Republik Adrian akhirnya berupaya untuk melawan mereka demi menghentikan permusuhan yang sudah terlanjur terjadi. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang kapten militer bernama Yeon Jung-i yang memimpin pertarungan melawan pasukan dari Republik Adrian. Ia yang saat itu masih tersisa harus menghadapi begitu banyak robot yang dilengkapi oleh senjata canggih. Misi ini memang sangat sulit dan berbahaya, sehingga Kapten Yoon pun gagal dalam pertempuran tersebut. 팀원들 상태는 어떤가? 진아나. 이번 진보는 후방 에너지 배터리가 있다. 곧 지원군이 도착한다. Ternyata apa yang baru saja kita lihat adalah simulasi yang dilakukan oleh robot AI yang berbentuk seperti Kapten Yoon. Sudah puluhan tahun Kapten Yoon mengalami koma, namun kemampuannya yang luar biasa membuat para peneliti tertarik untuk menggunakan otaknya dan menghidupkannya kembali. Alhasil terciptalah sebuah laboratorium bernama Kronoid yang dikhususkan untuk menciptakan AI atau robot kecerdasan buatan sebagai senjata biologis. Mereka memiliki proyek penciptaan AI yang dinamakan Jung-e. Sesuai dengan nama belakang Kapten Yoon, pimpinan dari penelitian ini sendiri adalah putri Kapten Yoon yang bernama So-hyun, di mana ia memiliki tekad yang kuat untuk menghidupkan ibunya kembali, dengan harapan nantinya Kapten Yoon bisa kembali bertugas untuk memimpin pertempuran melawan Republik Adrian. Meskipun sampai saat ini proyek itu belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun So-hyun berusaha meyakinkan para petinggi bahwa proyek itu pasti akan membuahkan hasil. Setelah presentasi selesai, So-hyun dan yang lainnya kembali melakukan uji coba pada robot Kapten Yoon. Jika berada di luar simulasi, robot itu memang bisa merasakan kesakitan seperti manusia normal. Namun semua perasaan yang terkirim ke dalam otaknya bisa diatur oleh So-hyun melalui teknologi yang sudah ia kembangkan. Sayangnya setelah 17 kali percobaan, mereka masih belum bisa menemukan formula yang tepat untuk mengendalikan robot tersebut. Salah satu anggota tim So-hyun yang bernama Jae-kyung mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Kapten Yoon sejak kecil. Mendengar hal itu, So-hyun pun menceritakan bahwa dahulu ibunya terpaksa bekerja sebagai prajurit bayaran karena ia harus membiayai pengobatan So-hyun akibat tumor di paru-parunya. Hingga akhirnya di hari terakhir So-hyun menjalani operasi bertepatan dengan hari terakhir ibunya di medan peperangan. Ia bahkan tidak bisa menemani So-hyun kala itu, namun ia berjanji akan segera menemuinya setelah misi selesai. Oleh sebab itulah, So-hyun selalu merasa bersalah pada sang ibu karena ia berpikir semua itu adalah kesalahannya. Ia mulai menduga apakah sang ibu membencinya karena hal itu atau tidak. Jae-kyung yang mendengarnya pun menyarankan agar So-hyun menanyakan hal itu langsung kepada sang ibu. Setelah simulasinya selesai, So-hyun kemudian menemui seorang dokter untuk menjalani tes etik atau bisa dibilang tes kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa tumor di paru-paru So-hyun kini kembali muncul dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dokter bahkan memperkirakan So-hyun hanya akan bertahan hidup selama 3 bulan. Mendengar hal itu, So-hyun pun merasa sedikit kesal. Jika tahu semua ini akan terjadi, maka lebih baik ia tidak pernah dioperasi sejak awal. Dokter kemudian menyarankan pada So-hyun untuk melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh prostesis. Dengan begitu, ia masih bisa merasakan kehidupan, meskipun dengan menggunakan tubuh robot. Ada beberapa tipe pemindahan otak, yaitu tipe A, B, dan C, dan semuanya tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Jika tipe A, otak pasien
akan dipindahkan ke tubuh prostesis dan mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia. Tipe B, otak pasien akan mendapatkan hak asasi manusia namun tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah tipe C, di mana otak pasien akan dipindahkan secara gratis namun perusahaan berhak menciptakan apapun dengan otak tersebut. Ya, hal itu sama seperti yang terjadi kepada Kapten Yun. Manusia bebas menggunakan otaknya dalam penelitian atau penciptaan apapun. Ternyata dokter yang sejak tadi memeriksa Sohyun bukanlah manusia, melainkan robot yang dilengkapi dengan otak dokter. Sebelum pulang, Sohyun menyempatkan diri untuk menjenguk tubuh ibunya, yang saat itu terlihat sudah semakin tua. Keesokan harinya, percobaan simulasi Kapten Yun kembali dilakukan. Simulasi kali ini dihadiri langsung oleh kepala lembaga penelitian yang bernama Sang Hun. Karena merasa simulasi ini selalu berakhir sama, Sang Hun yang memutuskan untuk menembak kaki Kapten Yun di awal simulasi untuk melihat apakah akan ada hasil yang berbeda. Dan tidak disangka, hal itu membuat salah satu area otak Kapten Yun menjadi aktif, di mana area itu sebelumnya tidak pernah aktif sama sekali. Sang Hun pun menganggap bahwa hal itu adalah salah satu pertanda yang baik, karena mereka akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda. Dengan hasil itu, Sang Hun, Sohyun, dan yang lainnya pun pergi ke markas besar Kronoid untuk melaporkan hal itu pada pimpinan mereka. Sayangnya hari itu pimpinan berhalangan hadir, sehingga mereka pun diminta melaporkannya pada Direktur Pengembangan Produk yang bernama Lee Si-yeon. Dari pertemuan itu, Direktur Pengembangan Produk menyampaikan bahwa perusahaan Kronoid akan membatasi pengembangan senjata biologis, di mana hal itu berarti pengembangan AI Kapten Yun yang sudah mereka lakukan sebentar lagi akan diberhentikan. Alhasil Sang Hun dan Sohyun pun menemui pimpinan secara langsung untuk memastikan informasi tersebut. Tidak disangka, Sang Hun ternyata adalah salah satu robot AI yang dikembangkan langsung oleh pimpinan dengan menggunakan otaknya sendiri. Itulah mengapa Sang Hun memiliki kecerdasan dan humor yang sama seperti yang dimiliki oleh pimpinan. Ia dijadikan sebagai tangan kanan yang bisa dikendalikan sesukanya. Setelah itu, pimpinan menyampaikan pada Sohyun bahwa perusahaan mereka akan menghentikan semua pengembangan senjata karena perang akan segera berakhir. Mereka berencana akan mulai menciptakan robot yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itulah, pimpinan pun meminta Sohyun untuk segera menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. Kesal karena keputusan itu, Sang Hun pun mulai melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. Ia bahkan nekat memotong bagian tubuh robot agar Kapten Yun bisa memberikan respon yang berbeda seperti simulasi sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Sang Hun tentu saja membuat Sohyun merasa marah. Walaupun hanyalah tubuh robot, namun ibunya tetap merasakan rasa sakit yang sama. Untungnya sebelum Sang Hun bisa melakukan hal-hal yang lebih gila, seorang petugas memanggilnya dan mengatakan bahwa pimpinan ingin segera bertemu. Sohyun kemudian memeriksa semua data pengembangan Chung-i dan melihat beberapa pemindahan data yang dilakukan oleh Jae Kyung. Dan tak disangka, pemindahan data itu ia lakukan untuk mengembangkan robot Kapten Yun menjadi robot yang seksi. Hal itulah yang membuat Sohyun semakin marah. Namun Jae Kyung mengatakan bahwa itu adalah perintah dari atasannya. Lagi pula robot tipe C sudah mendapatkan persetujuan untuk dikembangkan menjadi apapun sesuai keinginan perusahaan. Karena hal itu, Sohyun akhirnya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan sang ibu. Saat menghidupkan robot Kapten Yun, Sohyun menyampaikan beberapa hal kepadanya, hingga akhirnya pembicaraan mereka pun sampai ke area otak yang tidak dikenal. Ternyata area otak itu akan aktif ketika Kapten Yun mengingat tentang anaknya yaitu Sohyun. Kapten Yun kemudian menanyakan bagaimana hasil operasi sang putri, apakah operasinya berjalan lancar atau tidak, karena selama ini hal itulah yang selalu mengganggu pikirannya. Dengan tangis pilu, Sohyun pun mengatakan bahwa operasi putrinya berjalan lancar, dan Yun mengatakan bahwa misi terakhirnya gagal. Karena ia kehilangan boneka pemberian sang putri, ia merasa bersalah karena tak bisa menjaga boneka itu dengan baik. Alhasil tangisan Sohyun pun pecah seketika. Ia tidak bisa lagi membendung air mata yang sejak tadi sudah ia tahan. Setelah itu, ia pun bersumpah akan menyelamatkan sang ibu apapun yang terjadi. Dalam simulasi terakhir, Sohyun membimbing ibunya untuk mengikuti semua perintahnya. Rencana Sohyun adalah membawa sang ibu keluar dari laboratorium agar ia bisa menikmati hidup dengan bebas. Sang Hun yang melihat hasil simulasi menyadari adanya sesuatu yang aneh. Ia pun memanggil polisi untuk mengepung laboratorium dan menangkap Sohyun serta ibunya. Sesuai rencana, Kapten Yun mengalahkan semua robot penjaga yang berusaha menangkapnya. Berkat hal itulah, Sohyun berhasil mengelabui para polisi dengan memindahkan otak sang ibu ke tubuh robot penjaga.
Setelah memasuki kereta yang akan membawa mereka pergi, Sohyun dan ibunya tiba-tiba dijegat oleh Sang-hun. Sang-hun dengan cepat menembak Sohyun yang menyebabkan perkelahian antara dirinya dengan Kapten Yoon. Akibat perkelahian itu, salah satu mata Sang-hun mengalami kerusakan. Selain Sang-hun, Kapten Yoon juga berusaha untuk melindungi putrinya dari serangan para polisi. Hingga akhirnya setelah pertarungan yang begitu panjang, Sohyun dan sang ibu akhirnya berhasil mengalahkan semua polisi beserta Sang-hun. Melihat situasi itu, Sohyun pun meminta ibunya untuk segera pergi. Ia ingin ibunya bisa menikmati hidup dengan bebas, sementara ia sendiri akan tetap di sana untuk menghalangi para polisi. Lagi pula hidupnya juga tak akan bertahan lama, jadi ia tidak masalah jika harus berkorban demi sang ibu. Setelah berpelukan untuk yang terakhir kalinya, mereka pun akhirnya berpisah dan film pun selesai. Oke guys, jadi begitu alur dari film yang berjudul Jung-e. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe supaya kita bisa menyaksikan alur dari film selanjutnya. Oke guys, bye-bye.